Hah? Oh, dipanggil. Dipanggil. Ini suaranya emang, waduh berisik banget ya suaranya. Oke teman-teman, so it's so good to be back with Bebek Temanggung. Sekarang kita kedatangan tamu, ini tamu spesial banget ya. Kita kedatangan wakil ketua dari Big Bag Temanggung, yaitu Mas Wahyu Pampi. Silakan Mas Wahyu Pampi. Yo. Pakai nih? Iya dipakai aja Mas. Oke. Apa kabar nih Mas Wahyu nih? Alhamdulillah. Oke. Wah, apa aja nih agendanya Mas? Hari-hari ini. Kebetulan untuk hari ini kita habis ngelakuin San Mori. Tadi kita San Mori ke Balkondes Borobudur. Oh, di Balkondes ya. Selain dari Big Bike Temanggung, kita ada juga temen dari tim San Mori Temanggung. Oh, tim Samurai Temanggung ya. Betul. Jadi kita tadi San Morinya San Mori gabungan. Oh, San Mori gabungan. Oh, itu bisa digabung gitu ya Mas ya? Oh bisa, jangan kan digabung, digandeng aja bisa kalau mau. Wah, berarti secara nggak langsung kalau kayak gitu tuh harus bikin perjanjian dulu atau gimana Mas sebelumnya Mas? Itu sih basicnya itu asal suka sama suka aja sih. Oh, kurang lebihnya kayak gitu ya, suka sama suka gitu ya. Oke. Untuk pembikinan pamflet biasanya Mas itu siapa yang bikin Mas kalau di Big Big Temanggung itu Mas? Ini pamflet apa ya maksudnya? Enggak, biasanya kan kalau San Mori kita ada pamflet. Oh, ini kita San Mori, Tikum ada di sini nih gitu. Jadi kan ada yang bikin gitu. Jadi Anda sendiri atau emang Masnya sendiri yang bikin nih Mas Wahyu nih? Aduh. Bukan, jadi untuk pembuatan pamflet rute San Mori dan penanggung jawab San Mori itu ada timnya sendiri. Jadi memang yang dikasih kewenangan ngurusin San Mori ini nanti emang dia yang ngurusin tempat tikum, tujuannya kemana, terus konsepnya nanti seperti apa. Itu nanti penanggung jawabnya adalah dari koordinator San Mori tersebut. Begitu. Koordinator San Mori. Iya, berarti itu ada CEE-nya sendiri ya? Kenapa? Ada CE-nya sendiri ya? Betul. Itu CE-nya selalu orang itu atau ganti-ganti Mas? Kalau kita itu yang pertama emang ada seksi kegiatan. Nah, seksi kegiatan itu salah satunya dia menaungi menunjuk koordinator San Mori. Jadi setiap San Mori itu koordinatornya berbeda-berbeda. Jadi misalkan koordinator hari ini misalkan koordinatornya Brother Alpian. Atau yang biasa disebut Tayo. Tayo ya. Ya, yang badannya gempal itu, yang kayak magicom nempel di perut. Itu namanya Tayo. Oke. Loh kok Bapak ngerasa? Enggak, saya Tayo namanya Pak. Oh Bapak Tayo. Kebetulan saya Tayo ya. Oh Tayo perkenalkan, juga. ya. Oh, Oh, jadi gini Pak, saya mau nanyakan itu ketika pandemi seperti ini tuh aktivitas di komunitas tuh terganggu atau enggak nih kira-kira? mungkin lebih tepatnya bukan terganggu sih ya, cuman kita emang membatasi aja. Jadi kemarin itu kita sempat vakum untuk San Mori selama pandemi itu. Emang untuk kegiatan San Mori dan berkumpul dan lain sebagainya itu kita kurangi karena emang kita juga melaksanakan himbauan dari pemerintah ya, dimana untuk mengurangi kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan dan lain-lain. Nah, jadi untuk saat ini kita baru mulai merutinkan lagi San Mori kita. Baru 2 bulan ini kita coba rutinkan lagi karena mengingat kondisi saat ini memang dikira sudah memungkinkan ya. Dikira sudah memungkinkan untuk melakukan San Mori lagi. Jadi seperti itu ya. Oh iya Mas, saya mau nanya nih, ketika San Mori itu ada suka dan dukanya nggak? Banyak sih. Misalkan ini mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Oke, kita break dulu ya guys ya, sampai adzan maghrib selesai.
Oke. Halo. Iya, kita lanjut lagi ya Mas Wahyu. Dengan Mas Wahyu di sini masih pembahasan sama ya Mas ya. Oke. Iya, seperti yang tadi gua bilang nih ya. Gua ngerasa kayak apa sih ini, kita kenapa harus tidak boleh San Mori, kita nggak boleh naik ride itu. Sebenarnya kayak gitu gua nggak bisa habis thinking gitu. Why gitu. Why? Sebenarnya ada pertanyaan besar ya soal itu sebelumnya. Emang kamu pernah thinking? Every time, every second, every minutes, I'll be thinking about you. Anjay. Jadi menurut lo nih gimana nih kita kalau San Mori dibatasin gitu? Maksudnya dalam konteks apa nih? Dalam konteks saat ini atau sewaktu pandemi nih, bro? Sewaktu pandemi bro pastinya. Kalau dalam konteks saat pandemi sih gue ngerasa wajar ya kalau misalkan dibatasin kayak gitu, karena emang pada dasarnya kita sendiri tuh emang mendukung apa yang udah jadi kebijakan pemerintah gitu loh. Gitu ya. Jadi kenapa kita mengurangi San Mori, kita skip dulu untuk night ride-nya ataupun new ride-nya? Ya karena semata-mata kita emang ngedukung program pemerintah gitu loh. Oh iya, jadi tahun kemarin itu sebenarnya Big itu udah ada rencana buat anniversary ya? Betul, jadi tahun kemarin itu kita udah mau ngerencanain anniversary gitu kan. Cuman karena kepentok PPKM akhirnya kita sepakat buat ngundur nih. Maksudnya untuk tahun kemarin kita mentiadakan dulu anniversary gitu bro. Soalnya itu juga berdasarkan musyawarah dari teman-teman, dan itu juga kebijakan yang kita ambil secara bersama-sama, dan akhirnya diputusin lah kita anniversary-nya nanti aja kalau pandemi ini udah mereda gitu. Berarti tahun besoknya kemarin yang dibahas tahun kemarin itu berarti sekarang ya, tahun ini ya? Betul, tahun ini. Berarti Big Bag itu tahun ini akan ngadain anniversary berarti ya? Betul. Dan itu kemungkinan ada dua opsi. Yang pertama sebelum Lebaran dan yang kedua setelah Lebaran. Enggak, maksudnya sekarang ini kan kita lagi ada pemberlakuan PPKM katanya ya? Iya nggak sih? Sebelum puasa ini? Kalau sejauh ini sih kita belum dapat informasi apa-apa ya. Kemarin itu yang kita dapat itu baru sekedar himbauan. Himbauan bahwasanya untuk menerapkan kembali protokol kesehatan gitu loh. Cuman kalau untuk PPKM-nya sendiri kita di wilayah Temanggung ini kita belum dapat informasi sih dari telik sandi kita gitu. Oh gitu. Intel Mossad kita. Gue mau nanya nih, Intel Mossadnya siapa sih? Intel Mossadnya itu siapa namanya? Yang punya klinik Tongfang. Itu namanya Cakman. Nah, Cakman itu adiknya Cak Dikin. Jadi dia lulusan klinik Tongfang atau yang punya nih? Oh dia yang punya. Oh. Dia ownernya gitu. Enggak, maksudnya teman gue pernah nih ke klinik Tongfang ya kan? Dia tuh tadinya kecil sekarang hilang. Itu udah hal yang biasa bro. Itu emang salah satu kelebihan dari klinik Tongfang. Oh jadi emang wah gila sih. Gue gak habis thinking bro about this one. Oh my god. Really? Ya kan tahu sendiri itu motonya. Klinik Tongfang. Bikin yang kecil jadi hilang. Waduh gila. Kok lu paham banget sama klinik Tongfang? Ya karena kemarin temen gue yang namanya Tayo itu sempat kesana. Mas, gue Tayo mas. Oh itu Tayo, mohon maaf. Ya emang gue sekarang udah hilang. Mau ke Maerot nih. Berkat klinik Tongfang. Enggak, gue bingung ya. Kemarin gue ke klinik Tongfang nih ya. Dia kan katanya bisa mengobati juga tulang-tulangnya. Gue tuh kemarin sempet jatuh ya. Ini udah setahun yang lalu nih ya. Gue bilang, dok, iya mas gitu. Gue kalau gini sering sakit dok gitu. Oh, gitu sakit? Ya dok, gue kalau gini sakit. Jangan gitu ya lain kali. Gila gue digituin bro. Ya emang kayak gitulah. Ya segokil itu kalau berobat ke sana. Ya gue gak habis thinking gitu. Wah, jangan lupa kalau mau berobat ke sana itu jangan cuman bawa duit. Bawa apa aja nih? Bawa palu sekalian. Ya. Jadi kalau dokternya kayak gitu ketok aja pakai palu palanya. Nah, gue juga pernah di pengalaman nih.
Waktu itu gue ngajak bokap gue nih kan. Bokap gue kan dia lagi sakit nih, sakit perut dia kan. Karena gak makan 2 hari. Gue juga gak tahu kenapa bokap gue kagak makan gitu kan. Nah dia bilang, "Dok, gue suka sakit perutnya," gitu. Dia nanya, "Oh, suka sakit? Ya udah terusin aja." Kan kampret. Gue gak habis thinking. Aduh. Gue baru tahu itu kalau ternyata Cak Man yang punya. Gila, emang bener-bener Cak Man itu the best lah pokoknya. Ownernya klinik Tongfang. Wow, iya. Oh, back to topic nih bro. Oke. Jadi gimana nih kelanjutannya nih? Untuk anniversary ini kira-kira semeriah apa nih besok? Oh, besok meriah sekali bro, karena ternyata klinik Tongfang itu juga nantinya bakalan kasih sponsor bro. Klinik Tongfang itu ya bakalan ngasih sponsor. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan apa ya misalnya open minded ya di sana, mungkin itu bisa atau enggak Mas? Oh bisa, jadi nanti di situ ada stand khusus untuk klinik Tongfang. Jadi teman-teman yang mau berobat di lokasi bisa langsung dilayani di situ. Oh gitu. Betul. Untuk dokternya sendiri nih, gue penasaran banget. Dokter dari klinik Tongfang ini siapa sih? Dokter Santi. Dokter Santi. Itu kalau malam Santo. Kalau malam Santi, kalau malam Santo gimana maksudnya? Kalau pagi Santo. Kalau pagi Santo. Iya, Dokter betul. Santo. Iya. Oh, gue pernah dengar sih Dokter Santo itu pernah buka di klinik mana ya? Gue juga lupa. Oh, jadi secara nggak langsung besok ada sponsor khusus dari klinik Tongfang ya? Betul. Oke. Itu ownernya Cak Man sendiri berarti? Betul, Cak Man sendiri. Kalau untuk Cak Man sendiri dia punya keahlian apa nih Mas? Cak Man sendiri? Iya. Wah, itu dia paling jago ngocok kartu. Oh. Ngocok kartu. Dia paling jago main kartu. Yang tadinya poin 100 dimainin Cak Man jadi minus. Oh. Jago nggak tuh? Wah gila sih. Gue nggak habis thinking about that. Gila. Nggak ada lawan pokoknya. Ya, gue ngira ini what the fuck man? What the fuck man? Ini kita ngebully orang guys. Enggak, gue nggak habis thinking aja soalnya. Ini saya minum ya. Oke boleh aja diminum aja. By the Mas. way ini sponsorship dari Willy Karaoke. Yep. Sponsorship dari Willy Karaoke, ini namanya kopi luwak. Ini kopinya dan itu luwaknya. Betul sekali. Jangan lupa mampir ke Willy Karaoke di Jalan Parakan nomor 1 dekat Adi Helmet. Dengan LC nomor 1 dari Sabang sampai Merauke. Ahnya mana? Nah, gitu. Oke Mas, balik ke topik lagi nih Mas. Katanya akhir-akhir ini mulai banyak melakukan kegiatan San Mori ya, Big Temanggung ya? Betul. Jadi untuk saat ini kita emang mulai merutinkan San Mori lagi. Jadi gue dan teman-teman itu mulai ngebangun lagi San Mori lagi setelah sekian purnama kita vakum gitu kan. Jadi biar teman-teman juga yang tadinya boring di rumah bingung mau ngapain kalau weekend, nah nanti bisa gabung sama kita San Mori bareng. Mau dari klub manapun kita open. Itu jadi, klub atau komunitas Mas? Kalau untuk Big Bag sendiri itu sebenarnya Bebas ya? komunitas ya. Komunitas. Jadi kalau ada teman-teman dari komunitas ataupun dari klub lain yang mau ikut gabung sama San Mori kita welcome aja, silahkan monggo. Kita open ini ya, open Iya, San Mori ya? Open San Mori, bukan open yang itu ya. Oke, itu Kebiasaan lah bapaknya. jangan gitu ya lain kali. Jangan gitu ya lain kali. Oke. Jadi buat teman-teman sebuah informasi baru nih. Jadi kalau kalian ingin mengikuti San Mori bersama Big Bag, kalian bisa lihat di pamflet kita di hari Jumat atau hari Sabtu. Nanti bisa bergabung dengan kita di San Mori kita ya Mas ya? Betul sekali. Tinggal japri di admin atau gimana nih Mas? Nanti itu pamflet kita share di medsos juga, via WhatsApp juga. Jadi nanti teman-teman bisa follow aja akun official kita Big Bag Temanggung. Itu nanti di-share di situ. Nanti misalkan Anda berminat buat ikut San Mori, bisa langsung aja DM adminnya. Oke. Admin Samfan. Oke. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas tentang apa sih ini syarat-syarat buat bergabung San Mori ini. Jadi mengadakan San Mori Cup ini pesertanya apa aja nih? Jadi yang pertama syaratnya punya motor ya. Punya motor. Jelas itu. Soalnya kita
gimana ya, nggak enak juga kan kalau San Mori temennya bawa motor, nggak taunya dia Bawa helikopter gitu. bawa helikopter gitu kan. Nggak mungkin juga ya. Horor juga kan kita. Yang pertama itu ada kendaraan, yang kedua dia sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM C, dan safety riding gear. Oke, berarti San Molor itu adalah San Mori, nama tengah. Oh, San Mori, sorry. Iya, San Mori ya. Nggak ke bawah aja, lihat mukamu jadi kayak muka kau ini Kayak mana kau ini, Kak? Kayak mana kau ini? Bapak Coba belum lah pernah kau. diselepet pakai kolor, Pak. Belum, Pak, cobain Pak, selepet dulu. Boleh nih, Oke, Pak. Gua pengen banget nih ikut San Mori, cuman motor gua bukan big bag nih, Mas. Boleh nggak gua ikut? Boleh. Gua nggak ada komunitas nih, Mas. Gua nggak ada klub, Mas. Mau ikut boleh nggak nih? Boleh. Apa sih nggak boleh buat kamu? Asik. Nggak, ini pertanyaan dari Dwi Tazam 1-2. Gue motornya Beat nih, Bang. Boleh ikut nggak gitu? Boleh untuk Mas Dwi. Dwi Tazam. Motornya Beat. Mm-mm. Nggak apa-apa, Mas. Kalau mau ikut San Mori, datang aja ke tempat tikum. Jangan lupa nanti pakai motornya dibawa ya, tapi ya jangan ditinggal. Motornya dibawa, pakai helm. SIM-nya, STNK-nya, surat-suratnya, kelengkapan kendaraannya jangan lupa dibawa. Oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Boy. Waduh, ini Boy teman kita juga dari Boy kan namanya? Betul. Iya, ini si Boy ini dia motornya fix. Gua motor fiction, Bang. Gua masih kelas 3 SMA, gua udah punya SIM, tapi STNK nggak ada. Boleh ikut nggak? Boleh ikut, cuman nggak boleh riding. Oh gitu. Nah, itu sama aja nggak boleh ikut, Mas. Aduh. Ikut boleh, cuman nggak Loh. boleh riding karena salah satu persyaratannya itu wajib melengkapi kendaraan. Oke. Tapi kalau BPKB-nya nggak usah dibawa ya, tinggal aja. BPKB-nya tinggal aja, guys, nggak usah dibawa-bawa. Ntar kalau hilang malah nggak ada harganya tuh motor kan. Oke. Cukup buat STNK sama STNK dan SIM juga aja SIM untuk ya. kelengkapan surat menjerat kendaraan. Nggak boleh palsu SIM ya? Kenapa? SIM-nya nggak boleh palsu ya? SIM-nya nggak boleh palsu. Nah, yang boleh palsu apa nih? Boleh nembak asalkan diterima. Oke. Boleh nembak asalkan diterima. Oke. Iya. Open question lagi nih. Bentar. Nah ini nih dari tadi yang nanya-nanya nih. Gua mau ngajak pacar gua, Bang. Boleh kagak? Nah, ini dari Ardi ya. Ardi Firnansyah. Ini mempertanyakan gue mau bawa gebetan gue boleh kagak nih, Bang? Waduh iya nih, boleh kagak nih kira-kira? Boleh, Brother Ardi, kalau mau ngajakin ceweknya San Mori sama kita boleh. Cuman ingat ya, kita kumpul di tempat tikum dan baliknya pun harus bareng-bareng gitu loh. Jangan sampai baliknya misah sendiri nih. Oh, kan itu bahaya. juga masuk peraturan ya. Berarti kalau kita kumpul bareng, berangkat bareng, pulang juga bareng ya? Betul. Nah gini Mas, kok gue jadi pengen nanya nih. Misalnya nih gue balik ya kan, misalnya gue rumahnya udah deket, tapi tikumnya tuh lebih jauh. Jadi gue kalau balik duluan itu boleh kagak sih? Boleh asalkan konfirmasi ya. Konfirmasi sama koordinator San Morinya. Yang saat itu sedang bertugas gitu ya? Betul. Jadi kalau misalkan kita dari arah mana yang biasanya anak-anak San Mori itu? Yang mana Bang? Kopeng ya. Ah, iya. Misalkan kita dari arah Kopeng dan Tayo rumahnya Keranggan. Nah pas sebelum di Keranggan minta sama koordinatornya, bro gue mau langsung balik. Soalnya rumah gue kan Keranggan, kalau gue mesti balik ke Temanggung lagi ntar balik lagi dong gitu kan. Nah itu boleh. Cuman kalau rumahnya Keranggan, dia misahnya di Secang, kan tanda tanya gitu loh. Iya, Itu dia mau kemana kemana gitu ya? gitu kan. Nah Ya, dia rombongan kita gitu. Nanti kalau Betul. ditanyain juga kita gimana gitu. Oh, Iya. Bener juga ya Bang ya. ntar kalau- Oke buat Bang Ardi ya, ini Bang Ardi Firnansyah. Boleh Bang, lu kalau mau gabung di San Mori kita besok, bawa ini gebetan lu ya. Tapi jangan lupa bawa SIM, STNK juga, full safety ready dan juga safety gear. Oke. Kita open question lagi nggak nih? Buat teman-teman yang mau open question bisa langsung komen aja di bawah ini. Ya. Gue pasti baca. Oh ini ada nih cewek nih, Bang. Aku pengen San Mori tapi takut. Waduh, gimana nih? Enggak, tenang Neng, kalau takut kita banyak kita kan sifatnya serve and protect, Save and protect. melayani dan melindungi. Sotek. Iya, jadi kita bakalan melindungi adik-adik semua, anjay. waduh. Mbak-mbak semua. Kita bakalan mengayomi, tenang aja.
Halo Anis dan juga Tian, selamat datang di live kita, live podcast di Big Bag Temanggung, podcast live in this night. It's so good to be back. Oh, diminum dulu mas kopinya. Iya aus pak, garing tenggorokan. Jangan lupa ya, ini kopi dari sponsor Willy Karaoke. Kopi luwak, ini kopinya, itu luwaknya. Segera merapat di Willy Karaoke dengan LC baru. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, back to topic mas. Oke. Open question lagi nih, ada dari Aditria. Waduh, Aditria namanya keren banget nih. Aditria itu cewek apa cowok ya? Kok nggak ada fotonya? Nggak ada fotonya. Waduh. Jangan-jangan. Gue buka dulu bentar. Oh, cowok mas, cowok. Oh Oke, iya. bro. Coba gue baca. Aditria. Aditria. Oke. Gue pengen ikutan, cuman gue kagak libur. Ya. Bang, besok lu bikin kantor sendiri bang. Besok lu bikin kantor sendiri, abis itu lu masang hari libur sendiri, hari Minggu San Mori gitu ya. Bingung juga gue pengen ikut San Mori tapi dia nggak libur, terus kita gimana? Aduh, ya benar juga ya. Oh, buat besok mungkin Mas Aditria tadi ya. Mas Aditria. Oh bang, kalau nggak bisa ikut San Mori, tenang aja bang, besok kita ada new ride sama night ride juga. Oh. Betul. Dan untuk di bulan puasa nanti, kita nanti ada ngabuburit juga. Ngabuburit. Ngabuburit itu gimana mas? Jadi kita sore sembari nungguin waktu buka bersama, kita reading santai, rolling-rolling sekitar kota Temanggung, sambil kita expose apa sih yang ada di kota Temanggung melalui media sosial kita juga. Oke. Agenda di hari puasa. Berarti San Mori nggak ada ya mas ya? Kalau untuk San Mori kemungkinan nggak ada. Nanti, untuk 1 bulan tutup ya? Iya, untuk 1 bulan, dan kemungkinan kita agendain buat new ride dan night ride. Night ride. Itu kalau yang subuh ride ada nggak nih? Itu subuh ride kita belum ada pembahasan sih. Cuman kemarin sempat ada usulan juga dari teman-teman buat apa subuh ride juga. Cuman kita belum bahas lebih lanjut sih. Oke, kita open question lagi ya. Oke, tunggu bentar. Ya, oke. Benar nih, di Big Bag Temanggung yang cewek benar-benar dijaga. Salut bang. Ini untuk pertanyaannya belum ada bro. Bener, kita untuk teman-teman di Big Bike itu meskipun dia motornya matic gitu ya dan cewek, kita jalan pun nggak kencang-kencang gitu loh. Kita jalan pun paling juga 60, 70 biar paha kita panas gitu kan. Tapi tetap kita jalannya pelan, kita tetap ngimbangin kemampuan dia jalan gitu kan. Misalkan dia nggak berani naik kenceng atau nggak berani zigzag atau nggak berani nyelip, ya kita bantu dia, kita kasih dia jalan, kita bukain dia jalan. Seenggaknya dia berangkat selamat, pulang juga selamat gitu loh. Nah, gue bingung nih, berangkat selamat, pulang Sianti, gimana tuh kalau gitu? Itu beranak di jalan loh. Oh, beranak di jalan ya? Beranak di jalan gitu. Question lagi nih dari Tian Pelatihan nih. Gue boleh gabung nggak? Tian Pelatihan? Oh boleh. Oh boleh? Boleh. Udah gabung deh? Hah? Udah gabung ya? Jadi Tian Pelatihan itu salah satu, kalau nggak salah dia member Big Bag juga. Oh, member Big juga. Dia pakai Kawasaki Ninja FI warna hijau. Nah dia salah satu ladies biker juga di Temanggung, di Big Bag Temanggung. Jadi buat teman-teman yang pengen kenalan sama Mbak Tian ini bisa dicek aja IG-nya. Siapa namanya IG-nya itu? Tian_Pelatihan. Nah, Tian_Pelatihan. Itu salah satu member dari Big Bag Temanggung juga. Udah dia manggil nih mas. Ada. Kayak bisikan-bisikan. Bisikan setan. Bisikan-bisikan. Bisikan goib. Oke. Begitulah. Atau mungkin Mas Wahyu mau menambahkan sesuatu? Apa ya? Oh, satu lagi. Kita Big Bag Temanggung itu kita welcome banget buat teman-teman dari klub lain, komunitas lain atau riders lain. Misalkan pengen ngajakin, "Bang, ayo San Mori bareng" gitu, atau "Bang, ayo San Mori ke sana atau riding kemana" gitu. Kita terbuka banget. Monggo silahkan, nanti bisa yang punya WA
salah satu teman-teman Big Bike bisa WA ke teman-teman Big Bike biar disampaikan ke pengurus, ataupun nanti bisa via DM di Instagram juga. Bang, apa namanya? Kita mau ngadain San Morgap, nah boleh kita agendain buat San Morgap gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan sih buat teman-teman yang pengen ngajakin San Morgap juga. Oke. Bernyanyi bersama, riang bersama, ya kan? Jadi sini salam. Jadi buat teman-teman semua, agenda itu kita tuh nggak cuman riding, jalan-jalan, habis itu udah. Tapi kita kalau teman-teman punya waktu luang bisa nyobain ke main sama kita refreshing sama-sama. Jadi bisa refreshing bersama gitu ya? Betul. Karena healing itu nggak melulu jalan-jalan ke pantai. Oh gitu ya. Mindset healing jalan ke pantai dari mana nih bro? Gue jadi penasaran. Jadi kalau kita nih, karena emang passionnya itu riding ya. Jadi kalau kita riding tuh kita udah kayak self healing gitu loh. Jadi nggak harus liburan kita ke pantai, kita ke gunung, nikmatin senja gitu, nggak. Cuman kalau emang kita itu kebanyakan passionnya itu ya riding gitu loh ya. Apa namanya? Self healing kita ya riding gitu. Iya. Hobi riding berarti apa namanya tadi? Self healing. Self healing. Ya, aku baru denger nih self healing ini. Ya karena kupingnya ketutup Pak. Oh. Gue nggak sadar ya kalau kuping gue ketutup gini ya. Oke Mas, buat Big Bag Temanggung nih ada berapa nih Mas ceweknya nih? Ada pertanyaan dari Bro siapa tadi? Bro Joan, Mas Joan ya. Oke, Bro Joan nih nanya ini Big Bag Temanggung ada ceweknya enggak sih gitu? Untuk di Big Bike Temanggung sendiri kita ada beberapa cewek ya yang jadi rider di Big Bike. Itu saat ini ada tiga cewek. Dan buat teman-teman cewek yang pengen gabung jadi riders di Big Bike Temanggung, dipersilahkan. Kita ngebuka ruang, kita ngebuka rumah kita buat teman-teman yang pengen gabung ke komunitas kami. Jadi monggo dipersilahkan buat teman-teman yang mau ikutan. Oke, berarti bebas ya. Ini yang mau cowok mau cewek ini. Oke Mas, pertanyaan lagi nih dari Bro Di. Bro Di. Bro Di ini nanya. Pakai N nggak? Nggak pakai N Mas. Ini tuh penyanyi tuh Mas. Oh, Bro Di. Ini dia nanya nih. Bang, batasan umur ada nggak? Minimal berapa, maksimal berapa nih Bang? Waduh, ini menarik juga nih pertanyaan nih. Kalau untuk batasan umur kita nggak ada sih. Jadi misalkan teman-teman batasan umur ya, maksudnya kita ada cuman nggak spesifik gitu loh. Asalkan teman-teman itu udah 17 tahun ya, udah 17 tahun atau minimal 17 tahun, udah punya SIM, udah punya KTP, itu dipersilahkan kalau mau gabung. Misalkan, Bang, ini ada nih pengen gabung, cuman bukan gue Bang. Terus siapa? Eyang gue, boleh. Kalau eyangnya mau ikut riding pun juga boleh gitu loh. Asalkan dari sisi fisik, dari sisi kondisi emang memungkinkan gitu. Jadi misalkan umurnya udah 100 tahun, cuman dia emang fisiknya kuat, indera penglihatannya bagus, masih bagus gitu ya, mau ikut riding nggak apa-apa. Kita nggak ngebatasin kalau soal itu sih. Oke. Kita sabar dulu nih, ada Mas Doni nih suhu kita. Mas Doni, halo Mas Doni. Apa kabar nih Mas Doni? Gimana nih? Waduh. Mas Doni itu yang juru kuncinya sana itu bukan? Juru kunci yang bagian atas. Oh, yang bagian atas. Oh, iya, bagian atas. Kalau bagian bawah kan ada Mas Adi. Oh, betul. Jadi suhu juru kunci juga ini Mas Doni. Tanya dong, Hu. Wah, ini ada yang mau tanya juga nih. Ada dari temenan nih, mau nanya apa nih? Halo juga, halo. Ada Mas Adi Nur. Ya, ini suhu kita, suhu per apa nih Bang? Aduh, gue jadi kagak enak nih ngomongin nih. Suhu per. Ya Ya, itulah.
Suhu Mas per. Adi. Iya itu. Iya ada Mas Adi datang di sini Mas Adi ya. Halo Mas Adi. Oke, ini yang mau nanya nih, temenan ya, temenan nih, mau nanya apa nih? Temenan sama siapa dia? Kurang tahu sih gua. Siapa nih temenan nih? Nggak tahu. Gue juga gak tahu nih. Katanya temenan sama Temenan siapa? Gue bingung juga. Nih ada pertanyaan lagi dari temenan nih. Oke. Kalau Bukalapak jualan part atau unit gitu, tag IG Big Bag boleh nggak? Kalau untuk jualan part atau unit di Big Bag itu paling kita bisa bantu itu cuman repost di story Instagram kita. Cuman kalau misalkan untuk secara signifikan kita setiap saat nge-repost atau kita bantu up jualan part kayaknya lucu juga sih gitu. Iya, Cuman kalau emang ada temen-temen dari member kita yang butuh ngajualin part atau unit motornya, kita bantu repostin di Instagram juga dan di grup juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ganti motor yang sekarang dipakai mau dijual, kita bisa bantu posting juga. BTW mungkin siapa itu namanya yang tanya tadi? Tadi temenan. Dia mau jual motor. Kurang tahu sih, dia cuma nanya tentang part dan juga unit. Sepeda. Oh ya, mungkin motor yang sekarang mau dijual kali kan? Mau Mungkin ganti XEDV atau apa itu katanya? Oh. Oke. Next question ya, nih ada dari suhu kita sendiri, Eljufer, atau bisa dibaca dengan juru kuncinya Doni. Itu Eljufer bacanya Doni. Oke, dia nanya nih, Bang, aku mau nanya, kalau Tayo itu perempuan apa? Oh, Tayo yang di Aku lanang, Mas. Lanang. Oke. Emang situ Tayo? Aku Tayo. Oh, Tayo situ. Oh. Aduh, kayak ngono karo aku. Jadi Oh. Tayo itu gini. Jadi sebenarnya agak panjang nih ya ceritanya. Gimana tuh ceritanya? Jadi Tayo itu awal mulanya itu dia laki, tapi semenjak ada ledakan nuklir di Chernobyl, itu dia bermutasi, jadi akhirnya muncullah wujud seperti ini, dan dia bisa menyesuaikan, bisa laki bisa cewek juga bisa. Jadi setelah terkontaminasi sama radiasi nuklir ya jadinya kayak gini nih bentuknya nih. Oke. Begitu. Doni. Oke, untuk Mas Eljufer udah dijawab pertanyaannya ya, dan gue kasih tahu gue cowok. Gue baku hantam sama gue lo mau suhu atau apa. Gue cowok. Tapi kalau malam cewek nanti. Boleh dong nomor WA-nya. Oke, next. Oh, ini bukan question ya. Ini kalau lebih memastikan dulu TKW di Somalia kan si Tayo? Oh, betul. Kampret. Betul. Dia pernah jadi TKW di Somalia waktu ada perang di Mogadishu. Nah, cuman waktu itu dia pantatnya kena rudal. Jadi ya seperti inilah, lihat sendiri tuh, kan? Nah, bentukannya tuh. Ini karena bekasan kena rudal jadinya seperti ini. Bengkak. Oke. Itu pertanyaan dari Mas Doni tadi. Enggak, ya. dia kalau ngebully nggak tanggung-tanggung. Iya, emang gitu dia. Gue suka nih. Gue suka banget gaya lu, Mbak. Gue bikin. Ntar dibully lagi. Lu kalau kagak ganteng aja udah gue pacarin juga. Oke, next ada pertanyaan dari Sakti.Mars. Mars. Nah, Sakti.Mars ini nanya ini. Pak, mau nanya, jerapah kalau tidur lehernya berdiri apa gimana? Jerapah kalau tidur lehernya berdiri atau gimana? Bentar. Mas Sakti bisa minta tolong Sherlock nggak? Iya, itu mending Mas Sakti Sherlock aja, Mas. Yuk kita ke Bonbin bareng-bareng. Kita ke Gembira Luko. Gue juga belum pernah lihat yang namanya jerapah tidur, sumpah. Iya, sama ini. Ya, open minded juga ya, jerapah ini tidurnya berdiri atau gimana nih? Oke. PR nih Mas, besok kita bareng-bareng ke Bonbin Mas. Kita reading bareng ke Bonbin. Kita lihat jerapah tidur. Beneran ya? Jerapah tidur? Lehernya berdiri apa? Atau dia justru ikut tidur ya? Gue belum tahu loh. Iya. Oke. Hah? Kenapa? Oke, Mas, ini ada yang nanya juga nih dari Bro
Bobby, halo Bro Bobby, selamat datang di live kami di sini. Ini dia nanya, kalau angin puting beliung, kalau putingnya dipegang marah nggak? Angin puting beliung. Heeh. Kalau putingnya dipegang, Marah nggak? marah nggak? Marah lah. Lah. Makanya ada angin ribut. Oh. Marah dia, makanya ada angin ribut. Ini siapa? Ya karena angin puting beliung, putingnya dipencet. Ah. Makanya jadi ada angin ribut. Oh, gitu. Jadi gitu. Iya. Ini dari Mas Boboiboy, oke? Mas Boboiboy langsung menanyakan. Halo Mas Galih Wicak. Selamat datang. Selamat datang di live kita, Mas Galih Wicak. Oke, next ini ada siapa lagi nih? Jadi kita balik ke tadi ya, waktu lu nanyain soal apa sih susah senengnya teman-teman waktu San Mori gitu ya. Jadi ada beberapa hal susah senengnya kita. Pertama bahas ke susahnya dulu ya. Oke, susahnya dulu ya. Susahnya satu, waktu San Mori ketemu sama wujud yang seperti ini. Ini salah satu nih, yang seperti ini. Kenapa? Karena dia kameramen. Jadi kameramen tuh dia maju mundur ngambil gambar kita. Dan kalau San Mori pasti muncul nih wujud-wujud seperti ini nih, ya. Jadi besok teman-teman kalau ikut San Mori bakalan nggak asing lagi nih sama muka yang seperti ini nih. Terus susahnya yang kedua, kalau pas musim hujan kayak gini, kita suka puyeng, Pak. Lah, puyeng kenapa nih? Hujan, Pak. Pakai jas hujan ribet, nggak pakai jas hujan nyiprat. Ada Senja 19. Selamat datang Senja. Kita open question di sini ya. Mau Halo, tanyakan Kak. apa langsung Senja. kita tanya ke sini. Welcome join to Big Bag Temanggung podcast. Oke, next. Jadi susahnya itu. Terus senangnya nih ya. Senangnya kita tuh kalau ada trouble di jalan itu teman-teman tuh nggak pernah yang namanya ninggalin tuh nggak pernah. Jadi misalkan kita ada trouble di jalan tuh pasti kita ditemenin, kita dibantuin nyari bengkel dan lain-lain. Itu satu. Terus yang kedua, kita itu riding bisa sekalian lihat pemandangan, bro. Bentar. Gue agak gimana gitu. Pemandangan ini maksudnya kayak yang gimana? Jadi gini ya, buat gue secara pribadi nih yang di rumah jarang lihat cewek, gue yang jarang keluar rumah. Bang, itu pemandangan menurut apa itu? Gue yang di jalan lihat cewek bening, buset, langsung takjub gue, seriusan. Lihat tuh cewek bening udah kayak lihat ubin masjid. Waduh. Adem bawahnya. Oke, buat teman-teman yang mau healing ya, ini di healing juga lihat pemandangan nih. Wah, bisa banget ikut San Mori kita di sini. Dengan pemimpin kita di sini ada Mas Wahyu ya. Halo Ati, selamat datang. Halo Mbak Ati. Mbak Ati ini yang dari Ladies Vario Temanggung. Ladies Vario Temanggung, benar sekali. Nah ini Mbak Ati ini kemarin ikut San Mori kita juga waktu ke mana? Kemana tuh? Ke Kledung ya. Kledung. Waktu San Mori ke Kledung itu kemarin Mbak Ati ikut juga. Ikut juga dia. Ikut juga itu dari Ladies Vario Temanggung ya Mbak. Ladies Vario Temanggung. Salam Oke, buat selamat teman-teman di Ladies Vario Temanggung Mbak. Oh, ini ada juga nih Haikal Fikri 337148759431 nih. Buset, Halo, selamat datang Haikal Fikri. Lo gak ada lo gak rame. Oke. Kita open question nih, bebas mau nanya apapun ke kita. Bebas. Nanti bisa milih yang jawab mau Bang Tayo atau yang jawab mau Bang Wahyu kita. Kita open question, apa aja ditanyain boleh. Cuman satu. Apa tuh? Jangan tanya kapan nikah. Betul banget. Tak selepet. Apalagi lu ya Haikal Fikri, gua gaprek juga lo ke rumah ntar. Oke, open question di sini masih dibuka untuk Kak Senja, Atika dan juga ada juga Haikal Fikri ya. Oke. Oh, jangan lupa kita live di sini ini dapat sponsor dari Willy Karaoke dengan LC dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kopi luwak. Ini kopinya, itu luwaknya. Oke. Gimana nih? Ada yang nanya lagi nggak nih? Till now still not. Belum ada ya, oke. Don't Jadi lanjut ke tadi aja. kita senangnya itu, terus ditambah kita tuh kayak ada semacam rasa persaudaraan bro di sini bro. Iya kah?
Jadi kalau misalkan kayak kemarin ada teman yang kebetulan berhalangan, jadi kita tuh spontanitas, udah yuk kita jengukin, kita kita cari tahu gimana sih kabarnya, gimana keadaannya. Jadi ya enaknya kayak gitu, Bu. Gitu ada rasa kekeluargaannya deh. Begitu. Jadi rasa persaudaraan di Big Bag Temanggung ini sangat erat ya. Ada yang angkat tangan mulai ya, gimana? tangan ke kamera. Ya. Siapa? Oke. Oke. Oke, buat teman-teman yang di sini kita mau close Break ya. dulu. Kita close habis ini. Kita udah lewat jam tayang ini, seharusnya jam 6 tadi udah selesai. Sekarang kita udah sampai jam setengah 8 ya. Buat teman-teman tadi ada request terakhir lagu apa tadi Mas? Terakhir Mas. Tadi request lagu terakhir apa tadi? Satu lagu terakhir tadi apa? Satu hati yang nyanyi Omen ya. Omen. Enggak. Yang punya klinik Tongpang. Oke, dia yang punya klinik Tongpang. Hah? Oke, atau mungkin ada Request lagu. teman-teman mungkin lagi mau request lagu di sini untuk last song ini untuk requestnya. Monggo Mas. Asal bukan Ya Toyibah ya. Kenapa ya tuh nggak boleh? Bingung, Pak. Nggak tahu liriknya. Aduh iya benar juga. Ya Toyib, oke. Bang Toyib. Oke, buat penutupan teman-teman kita akan bawakan satu buah lagu terakhir, one last song for you all guys yang masih nonton di sini. Thank you banget atas supportnya kalian meskipun Atas atensinya. jadi kita masih ada 3.000 penonton anjir. Wow. Udah nonton di sini. Oke, untuk Mungkin Bang Bobby. bisa ketemu lagi di next week ya kali ya. Iya, next week kita bakal San Mori dan juga kita akan bakal kedakan agenda podcast lagi di sore hari di jam 3 sampai jam 6 ya. Oke. Oke, mungkin gitu aja. Salam dari kami. Oke. Jangan lupa tetap semangat. Oke, panggilan langsung ya ini. Oke. Kita langsung panggil saja.